Selamat pagi, Bu Ros dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Kisabel Anneke dan rekan saya Teresia akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran sudut dan area. Nah, model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan dan penciptaan situasi lingkungan dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan pada diri anak. Adapun komponen model pembelajaran meliputi konsep, tujuan pembelajaran, materi atau tema, langkah-langkah, metode, metode alat, atau sumber belajar, dan teknik evaluasi. Nah, penyusunan model pembelajaran di PAUD didasarkan pada silabus yang dikembangkan menjadi perencanaan semester, yaitu rencana kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan gambaran konkret yang dilakukan pendidik dan peserta didik sesuai dengan rencana kegiatan harian. Ada beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini. Di antaranya adalah model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok, model pembelajaran sudut, model pembelajaran area, dan model pembelajaran sentra. Nah, model pembelajaran tersebut pada umumnya menggunakan langkah-langkah yang sangat relatif sama dalam seharinya, yaitu diawali dengan kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, istirahat, dan yang terakhir adalah kegiatan akhir atau penutup. Nah, kemudian di sini ada model pembelajaran sudut. Nah, model pembelajaran sudut sesuai dengan kurikulum PAUD 2013 memberikan kesempatan kepada anak didik belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran ini menggunakan langkah pembelajaran yang mirip dengan model pembelajaran area. Karena model pembelajaran sudut dan area memperhatikan minat anak. Jumlah sudut yang disediakan yaitu 5 sudut dalam penggunaannya disesuaikan dengan program yang direncanakan dengan kisaran 2-5 sudut. Dalam kondisi tertentu dimungkinkan satu sudut lebih dari satu kegiatan. Nah, alat yang disediakan pada sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti sesuai dengan tema dan subtema yang dibahas. Nah, di sini ada beberapa model sudut, yaitu sudut ketuhanan. Nah, pada sudut ketuhanan ini, alat yang terdapat pada sudut tersebut ada mata tempat ibadah, peralatan ibadah, gambar-gambar, dan alat lainnya yang disesuaikan dengan keagamaan. Yang kedua ada sudut keluarga. Nah, sudut keluarga ini terdiri dari kursi tamu, meja makan, peralatan dapur, peralatan ruang tidur, berbagai jenis boneka, dan berbagai peralatan lainnya. Kemudian ada sudut alam sekitar dan pengetahuan. Nah, alat pada sudut alam sekitar dan pengetahuan terdiri dari akuarium, meja atau rak untuk benda-benda objek pengetahuan, kulit kerang, biji-bijian, batu-batuan, kaca pembesar, timbangan, magnet, dan alat untuk menyelidiki alam sekitar, serta gambar-gambar tentang alam sekitar dan gejala alam. Yang keempat ada sudut pembangunan. Nah, sudut pembangunan ini ada beberapa alat, yaitu untuk permainan konstruksi seperti balok,
geometri, alat pertukangan, dan miniatur atau model berbagai jenis kendaraan, serta ada berbagai plastisin, ada Play-Doh, dan tanah liat. Nah, untuk yang kelima ada sudut kebudayaan. Nah, alat yang ditempatkan pada sudut kebudayaan adalah peralatan musik, rak buku, alat untuk pengenalan bentuk, warna, konsep bilangan, simbol-simbol, alat untuk kreativitas, serta ada rumah adat, pakaian adat, dan lainnya. Nah, keberadaan sudut kegiatan tersebut dapat ditempatkan di dalam kelas maupun di ruang sendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi di PAUD masing-masing. Pada waktu kegiatan sudut berlangsung, pendidik tidak hanya berada di salah satu sudut saja, tetapi juga memberikan bimbingan kepada peserta didik yang membutuhkan dan mengalami kesulitan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pembelajaran model sudut, yaitu yang pertama, pengaturan alat bermain dan perabotan di ruangan, termasuk meja, kursi, dan luasnya lingkungan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, khususnya pada kegiatan pembelajaran sudut ini. Yang kedua, sumber belajar dan hasil kegiatan anak dapat dipajang di papan atau di dinding ruangan. Kemudian hasil karya anak dapat disimpan dan dijadikan sebagai portofolio. Yang ketiga, setelah digunakan untuk pembelajaran, alat bermain dirapikan dan disimpan sedemikian rupa sehingga dapat melatih anak untuk pembiasaan yang ingin dicapai seperti kemandirian, tanggung jawab, membuat keputusan, kebiasaan mengatur kembali peralatan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada implementasi model pembelajaran sudut. Nah, model pembelajaran sudut merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Model ini bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Model pembelajaran ini menyediakan sudut-sudut kegiatan yang menjadi pusat kegiatan pembelajaran berdasarkan pada minat anak. Alat-alat dan media yang disediakan juga harus bervariasi, mengingat minat anak yang sangat beragam. Media dan alat tersebut juga harus sering diganti dan diperbarui, disesuaikan dengan tema dan subtema yang akan dibahas. Pada model ini, program pembelajaran difokuskan pada 5 hal, yaitu yang pertama, praktik kehidupan, yang kedua, pendidikan kesadaran sensori, yang ketiga seni berbahasa, yang keempat matematika dan bentuk geometris, yang kelima yaitu budaya. Nah, sudut-sudut di atas ini saling berkaitan dan dibuka secara bersamaan setiap harinya. Anak-anak dibolehkan untuk memilih sudut mana yang akan diminatinya. Mereka dapat berpindah ke sudut lainnya dengan tidak mewajibkan untuk menguasai sudut sensori dan kemampuan di sudut sebelumnya. Nah, sudut latihan kehidupan praktis merupakan fondasi yang mendasar bagi sudut yang lain. Artinya, anak usia yang lebih muda lebih banyak bermain. Dan dua sudut tersebut sepanjang hari di sekolah diperkenalkan pula aktivitas-aktivitas yang memungkinkan anak-anak menikmati dan mengembangkan keahlian dan kepekaan sosial mereka. Nah, di Indonesia ditambahkan dengan sudut ketuhanan untuk mengenalkan nilai-nilai dan kegiatan praktis, kegiatan keagamaan.
Nah, untuk yang selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan model pembelajaran sudut, yaitu yang pertama kegiatan awal. Pada kegiatan awal dilaksanakan yang pertama yaitu yang bernyanyi, berdoa, mengucap salam, membicarakan tema dan subtema, berdiskusi kegiatan yang akan dilaksanakan, dan selanjutnya melakukan kegiatan fisik motorik. Yang kedua, kegiatan inti. Nah, secara individual di sudut kegiatan, sebelum melakukan kegiatan inti, guru bersama anak membicarakan tugas-tugas yang diprogramkan di sudut mereka. Setelah itu, guru menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di setiap sudut kegiatan yang diprogramkan. Nah, sudut yang dibuka setiap hari disesuaikan dengan indikator yang dikembangkan dan sarana atau alat pembelajaran yang ada. Kemudian, anak dibebaskan untuk memilih sudut kegiatan yang disukainya sesuai dengan minatnya. Dan anak dapat berpindah sudut kegiatan sesuai dengan minatnya tanpa ditentukan oleh guru, dan guru hanya mengawasi dan memberikan motivasi saja. Kemudian yang ketiga ada istirahat. Nah, kegiatan makan bersama ini menanamkan kebiasaan yang baik, misalnya mencuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan, kemudian berbagi bekal dengan temannya, membereskan dan merapikan alat-alat makanan mereka sendiri, dan sebagainya. Setelah kegiatan Sekarang kita akan membahas mengenai model pembelajaran area. Model pembelajaran area ini dikembangkan di Amerika Serikat oleh Hexscope dan masuk ke Indonesia diperkenalkan oleh Children Research International. Pada dasarnya, model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada anak secara bebas untuk memilih area sesuai minatnya, jadi tanpa ada paksaan dari guru maupun orang tua. Aspek perkembangan anak ini terstimulus dengan baik oleh adanya fasilitas kegiatan yang sudah disediakan baik secara individu maupun kelompok. Model ini mengutamakan belajar yang bermakna bagi anak, karena anak akan secara mandiri membangun pengetahuannya sendiri, dan model pembelajaran ini memiliki tujuan yaitu anak diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar sebanyak mungkin melalui alat atau media pembelajaran yang sudah ada. Pengalaman belajar ini yaitu belajar sambil bermain dengan memilih 10 area sesuai minatnya. Pada model ini, biasanya guru hanya memberikan bantuan saat anak memerlukan bantuan. Seperti saat anak lagi kebingungan melakukan kegiatannya atau anak lagi berebutan dalam kegiatan tersebut. Prinsip dalam model pembelajaran area ini dibentuk dalam memenuhi kebutuhan spesifik anak, yaitu dalam memenuhi kebutuhan anak sesuai minat anak dalam menghormati keanekaragaman dan budaya. Prinsip yang pertama yaitu anak mengalami pengalaman belajar secara pribadi. Jadi anak itu membangun pengetahuannya secara mandiri. 2. Anak belajar memilih dan membuat keputusan dalam melakukan aktivitas kegiatan area yang telah disiapkan oleh guru. Jadi, anak itu belajar membuat keputusan dan pilihan dari area yang dibuka oleh guru
sesuai minatnya. 3. Adanya keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran. Nah, keterlibatan ini dilakukan dengan cara yang pertama dilakukan secara sukarela. Misalnya, orang tua membantu guru dalam proses pembelajaran yaitu media pembelajaran. Misalnya besok diadakan area bahasa dengan permainan boneka tangan. Nah, orang tua dapat membantu guru membuat boneka tangan bersama-sama. 2. Orang tua membuat kerjasama dengan suatu TK dalam membuat diskusi dan mempertimbangkan kebutuhan anak. Nah, contohnya itu orang tua itu berdiskusi dengan guru TK dalam memenuhi kebutuhan layanan khusus anak seperti aspek perkembangan anak yang belum terpenuhi. Biasanya, diskusi mengenai kebutuhan layanan khusus ini dilakukan secara pribadi, yaitu antara orang tua dengan guru TK. Ketiga, orang tua berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah. Misalnya, orang tua membantu suatu kegiatan di sekolah, seperti orang tua membantu membuat hiasan untuk persiapan kegiatan Natal. Model pembelajaran area ini terdiri dari 10 area. Dalam satu hari, guru minimal membuka 4 area dan anak harus menyelesaikan 4 area itu dalam satu hari. Nah, guru juga memiliki harapan bahwa peserta didiknya dapat menyelesaikan area tersebut. Kemudian, model pembelajaran ini terdiri dari 10 area, yaitu area agama, area balok, area berhitung atau matematika, area sains atau IPA, area musik, area bahasa, area membaca atau menulis, area drama, area pasir atau air, area seni dan motorik. Yang pertama, area agama. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Area agama ini disesuaikan dengan kepercayaan anak. Kemudian, guru memfasilitasi area ini itu dengan alat peraga, ruangan atau tempat untuk beribadah, dan juga tata cara beribadah. Misalnya, dalam agama Kristen, disiapkan market gereja dan Alkitab. Dalam Katolik, market gereja, rosario, dan Alkitab. Islam, terdapat market masjid, sajadah, mukena, dan sebagainya. Kemudian area balok. Area balok ini guru menyediakan balok dengan bentuk, ukuran, jenis, dan warna yang sangat beragam. Dalam area ini, anak akan dikenalkan dengan jenis balok yang berbentuk 3 dimensi. Kedepannya, anak akan mempelajari dan memahami konsep panjang pendek, besar kecil, dan sebagainya. Permainan yang disediakan biasanya Lego, loto sejenis, loto berpasangan, dan lain-lain. Ketiga, area berhitung atau matematika. Dalam area ini, anak akan mengenali konsep berhitung, jumlah, ukuran, pola, dan memasangkan. Hanya dalam area ini, guru akan memfasilitasi anak dengan pohon berhitung, konsep bilangan, puzzle, dan lain-lain. Keempat, area sains atau IPA. Dalam area ini, anak akan mengenal kejadian ilmiah atau kejadian manipulatif. Kegiatan ini dapat dilakukan di luar ruangan, seperti dengan tanaman ataupun dengan binatang. Dan kegiatan ini juga melibatkan panca indera. Kelima, area musik. Dalam area ini, anak akan mengenal berbagai macam alat musik. Kegiatan ini menjadi kebutuhan sehari-hari anak, karena anak akan mengekspresikan minatnya terhadap musik. Biasanya, guru memfasilitasi alat musik sesuai dengan keunikan daerah masing-masing. Misalnya, sekolah TK di Jawa Barat menggunakan alat musik angklung untuk mengenalkan kepada siswa-siswanya.
Secara umum, alat musik yang dikenakan kepada anak usia dini seperti gerincingan, marakas, rebana, seruling, dan lain-lain. Kemudian, area bahasa. Dalam area bahasa ini, anak akan diperkenalkan dengan berbagai macam buku cerita, kartu kategori nama, kartu nama hari, boneka tangan, dan lain-lain. Biasanya, media pembelajaran pada area ini sangat beragam gambar dengan warna yang menarik. Ketujuh, area membaca dan menulis. Dalam area ini, anak akan diperkenalkan membaca dan menulis, tapi bukan seperti kegiatan pada sekolah dasar. Pada area ini, guru akan memfasilitasi siswa dengan kegiatan mengenal simbol dari benda sekelilingnya dan juga membuat coretan sederhana dengan spidol ataupun bolpen. Dalam area ini juga terdapat kegiatan membaca dan melihat cerita. Biasanya, media pembelajaran yang disiapkan seperti buku tulis, pensil warna, kartu huruf, dan lain-lain. Kedelapan, area peran. Dalam area ini memiliki tujuan agar anak dapat mengingat peran, mengatur diri sendiri, memusatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan bahasa, dan lain-lain. Biasanya, anak menyalurkan imajinasinya melalui bermain drama. Biasanya, guru akan memfasilitasi siswa dengan boneka, tembak-tembakan, panci tiruan, kompor-kompor tiruan, dan lain-lain. Kesembilan, area pasir atau air. Area ini mencakup konsep matematika dan juga konsep sains. Biasanya, pada area ini, anak akan mengenal konsep pembelajaran penuh atau kosong, volume, berat atau ringan, dan sebagainya. Pada area ini juga, anak akan belajar mengenal perubahan bentuk, dan area ini biasanya sangat diminati oleh anak-anak. Dalam area ini, guru akan memfasilitasi siswa dengan bak pasir, bak air, gayung, serokan, botol, dan lain-lain. Terakhir, area seni dan motorik. Area ini meningkatkan kreativitas dan indera peraba anak. Tujuan dari area ini, anak dapat mengekspresikan secara bebas apa yang ia pikirkan, bayangkan, rasakan, dan pikirkan melalui alat dan bahan yang ia pegang. Area ini juga meningkatkan otot tangan anak, sehingga otot tangan anak menjadi kuat. Biasanya, guru akan memfasilitasi area ini dengan meja gambar, meja kursi, pensil, krayon, buku gambar, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas mengenai implementasi model pembelajaran area. Penerapan model pembelajaran area ini dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal dilaksanakan kurang lebih 30 menit. Kegiatan ini diawali dengan mengucapkan salam, lalu menanyakan kabar, dan berdoa. Kemudian, guru mengajak siswa untuk bernyanyi bersama, lalu guru memperkenalkan tema dan subtema yang akan dibahas, dan guru mengajak siswa untuk tanya jawab mengenai subtema yang akan dibahas. Misalnya, tema binatang dengan subtema binatang dan makanannya. Contohnya itu, kucing dan makanannya. Setelah itu, guru mempersilahkan siswa untuk memilih area sesuai minat dan keinginannya dari area yang telah disediakan oleh guru. Lalu,
Guru mengarahkan siswa ke lingkungan area yang diminati dan memberitahu cara bermain dan aturannya. Kedua, kegiatan inti. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih 60 menit. Dalam kegiatan inti ini, biasanya guru membuka minimal 4 area setiap harinya. Misalnya, subtema kucing dan makanannya. Dalam area ini dibuka area seni motorik, area sains, area drama, dan area bahasa. Pertama, area seni motorik. Dalam area ini, anak akan mengekspresikan pemahamannya melalui kegiatan menggambar, memotong gambar dengan pola, dan juga bermain plastisin. Kedua, area sains atau MIPA. Dalam area ini, guru memfasilitasi siswa dengan menyediakan berbagai macam binatang kucing dengan warna atau jenis tertentu. Biasanya, siswa diperbolehkan untuk memegang kulit kucing tersebut, mengajak bermain, dan memberi makan. Ketiga, area bahasa. Dalam area ini, guru memfasilitasi siswa dengan tempat yang nyaman seperti kursi dan meja, buku cerita, boneka tangan, dan kartu nama jenis hewan seperti kartu nama jenis kucing. Keempat, area drama. Dalam area ini, guru memfasilitasi siswa dengan peralatan dan kostum yang menunjang subtema yang dipelajari oleh siswa. Siswa dapat memerankan cerita mengenai pemilik kucing yang kehilangan peliharaannya, dan siswa lain dapat memerankan sebagai pencuri kucing dan masyarakat sekitarnya. Kemudian, istirahat atau makan. Istirahat atau makan ini dilakukan kurang lebih 30 menit. Biasanya diawali dengan mencuci tangan, berdoa sebelum makan, makan bersama, dan berdoa sesudah makan. Ketiga, kegiatan akhir. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih 30 menit. Dalam kegiatan ini, guru akan memberikan umpan balik terkait materi yang telah dipelajari, dan guru akan memberikan kesimpulan. Setelah itu, guru akan mengajak siswa untuk bernyanyi bersama, lalu berdoa dan mengucapkan salam. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan model pembelajaran area. Kekurangan model pembelajaran area ini yaitu model pembelajaran area ini dilakukan dalam satu ruangan, sehingga anak biasanya sulit fokus atau sulit berkonsentrasi dalam melakukan kegiatan yang diminatinya, karena dilakukan dalam satu ruangan bersama dengan area lainnya. Kadang juga, siswa sering berpindah tempat sebelum menyelesaikan tugasnya. Hal ini dapat menyebabkan aspek perkembangan setiap anak kurang terpenuhi dengan baik. Sedangkan, kelebihan dari model pembelajaran area ini yaitu anak secara bebas memilih area sesuai minat dan keinginannya tanpa ada paksaan. Selain itu, siswa mengembangkan pengetahuannya melalui pengalaman yang ia peroleh, sehingga guru perannya hanya sebagai fasilitator. Model pembelajaran ini juga mendorong rasa ingin tahu anak secara alamiah, dan juga model ini melibatkan panca indera anak. Kesimpulannya, model pembelajaran merupakan bentuk rancangan yang menggambarkan proses pembelajaran yang akan dilakukan siswa, sehingga ada perubahan dalam aspek perkembangan anak. Dalam model pembelajaran ini terdiri dari berbagai komponen, yaitu
materi, metode, langkah-langkah, tujuan, dan lain-lain. Kemudian, model pembelajaran juga memiliki 3 kegiatan dasar, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Model pembelajaran sudut memiliki penekanan, yaitu belajar dengan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran sudut ini didasarkan pada teori pendidikan dan perkembangan dari Montessori. Lalu, model ini menyediakan 5 sudut, dan 5 sudut tersebut harus dilakukan setiap harinya. Dan sudut tersebut dipilih oleh anak secara bebas sesuai minatnya. Selain itu, model pembelajaran area menekankan belajar bermakna bagi anak. Model pembelajaran area ini menyediakan 10 area dan dalam setiap hari dibuka minimal 4 area. Anak harus menyelesaikan 4 area tersebut setiap harinya. Pembelajaran area ini juga menekankan anak untuk memilih area yang diinginkan sesuai minatnya. Model pembelajaran area ini menekankan prinsip memenuhi kebutuhan spesifik anak dalam menghormati keragaman dan budaya. Dengan demikian, model pembelajaran sudut maupun area memiliki kekurangan dan kelebihan di setiap konsep penerapannya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.